Assalamualaikum. Halo teman-teman kelas 7. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat walafiat ya, sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran hari ini. Nah, teman-teman, untuk minggu ini di pelajaran IPS kelas 7, Ibu masih membahas tentang interaksi sosial bagian kedua. Nah, teman-teman, apa masih ingat untuk materi minggu lalu? Interaksi sosial itu apa saja? Iya betul teman-teman, untuk minggu lalu kita membahas tentang pengertian, syarat, ciri-ciri, serta faktor pendukung interaksi sosial. Nah, teman-teman, untuk minggu ini kita akan membahas pertama, pasti nih ya teman-teman sering menemui warga di sekitar lingkungan rumah kalian itu bekerja bakti minimal satu bulan sekali untuk membersihkan halaman, lapangan, masjid atau yang lainnya. Nah, atau bahkan teman-teman juga pasti suka menemui untuk teman-teman berkompetisi dalam mengerjakan ulangan untuk mendapatkan juara pertama di tiap semester. Nah, teman-teman, di dalam sosiologi, fenomena ini disebut dengan bentuk interaksi sosial. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa saksikan video dari Ibu ya. Silakan disimak. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke inti pelajaran, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk minggu ini kita masih belajar di interaksi sosial bagian kedua. Dan di minggu ini akan bahas tentang bentuk interaksi sosial. Nah, untuk bentuk interaksi sosial secara garis besar itu dibagi menjadi dua macam, asosiatif dan disosiatif. Asosiatif sendiri ini bentuknya interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan, dan asosiatif ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan alkulturasi. Kita akan bahas pertama tentang kerjasama. Kerjasama secara istilah berarti suatu usaha yang dilakukan bersama-sama antara individu ataupun kelompok. Tujuannya untuk mencapai suatu tujuan ataupun beberapa tujuan yang sama. Nah, dari kerjasama ini juga masih dibagi menjadi 5 bagian. Pertama, gotong royong, kooptasi, koalisi, bargaining, dan joint venture. Di sini kita akan membahas yang pertama, gotong royong. Gotong royong seperti yang ada di gambar, ini contohnya membersihkan area tempat kita tinggal. Lalu yang kedua ada bargaining. Bargaining ini merupakan pelaksana atau perjanjian mengenai pertukaran barang ataupun jasa antar lebih dari 2 organisasi atau minimal 2 organisasi atau bahkan lebih. Seperti yang ada di gambar, contohnya ini di sini orang jual beli ya. Itu bisa. Lalu selanjutnya ada kooptasi. Kooptasi ini adalah proses penerimaan unsur baru oleh pimpinan suatu organisasi untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap organisasi lainnya. Nah,
Contohnya sendiri di sini adalah anggota kelompok. Dalam satu kelompok, anggota harus menerima pendapat orang lain secara lapang dada. Selanjutnya ada koalisi. Koalisi ini adalah kombinasi antar dua organisasi bahkan lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Contohnya, organisasi politik A sedang bekerja sama dengan politik B untuk mengadakan kampanye bersama. Nah, yang kelima adalah joint venture. Joint venture di sini adalah kerjasama dalam pengusaha ataupun proyek tertentu. Contohnya, perusahaan A sedang bekerja sama dengan perusahaan B. Selanjutnya kita akan membahas tentang akomodasi. Nah, akomodasi ini upayanya menyelesaikan suatu konflik yang dilakukan oleh pihak yang bertikai. Jadi kalau tadi sebelumnya adalah asosiatif ya. Asosiatif di sini mengarah pada persatuan atau kebalikannya. Nah, akomodasi ini juga dibagi beberapa bentuk. Pertama, koersi. Koersi ini adalah bentuk akomodasi yang penyelesaiannya menggunakan ancaman, tekanan, maupun kekerasan. Selanjutnya ada kompromi. Kompromi ini adalah pihak yang berselisih mengurangi tuntunannya. Nah, dalam bentuk usaha meredakan masalah melalui pengurangan tuntutan. Kemudian ada konsiliasi. Konsiliasi ini adalah usaha yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam meredakan masalah melalui pengurangan tuntutannya. Konsiliasi ini adalah usaha yang dilakukan pihak tertentu untuk mempertemukan keinginan antara kedua belah pihak yang berkonflik sehingga dapat menyelesaikan masalah. Dan ada arbitrasi. Arbitrasi ini ketika pihak ketiga membantu meredakan pertentangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan dapat memberikan keputusan yang mengikat pihak-pihak berkonflik. Itu ada di arbitrasi. Selanjutnya ada stalemate. Ini adalah pihak yang berselisih berhenti dengan sendirinya karena mempunyai kekuatan yang sama ataupun seimbang. Lalu ada adjudikasi. Adjudikasi ini adalah proses penyelesaian masalah melalui meja hijau ataupun jalur hukum. Nah, yang terakhir ini ada mediasi. Sebenarnya untuk mediasi ini secara definisi hampir sama ya dengan arbitrasi, tapi berbeda untuk mediasi ini berbeda dengan yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai mediator, hanya sebagai penasehat, dan keputusan akhir tetap dikembalikan kepada pihak yang berkonflik. Seperti itu. Ketiga, ada alkulturasi. Alkulturasi ini adalah penerima segala unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan yang baru tanpa menghilangkan unsur yang lama. Jadi contohnya bangunan Masjid Kudus yang mencerminkan adanya interaksi budaya Jawa, Hindu, dan Islam seperti yang ada di layar ini. Jadi bangunan yang coklat tinggi ini adalah bangunan Hindu, sedangkan yang bangunan putih adalah bangunan umat Islam.
Yang keempat itu ada asimilasi. Nah, asimilasi ini merupakan percampuran dua kebudayaan yang menjadi satu kebudayaan baru. Nah, dari asimilasi ini punya faktor-faktor pendorong. Apa saja? Pertama, sikap toleransi antar kelompok. Kedua, peluang seimbang dari dalam bidang ekonomi. Ketiga, adanya penasaran unsur dan kebudayaan. Keempat, adanya pernikahan campuran. Nah, teman-teman gimana? Sampai sini kalian jelas apa itu asosiatif? Ingat ya teman-teman, asosiatif ini adalah sesuatu hal yang mengarah ke kebaikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang disosiatif. Nah, disosiatif ini adalah proses interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan, baik itu sendiri ataupun kelompok. Artinya, ini sangat berkebalikan dari asosiatif. Karena disosiatif ini identik dengan hal-hal negatif. Jadi, adapun bentuk-bentuk dari disosiatif meliputi 3 bagian. Pertama, persaingan atau kompetisi. Jadi, suatu proses sosial di mana individu ataupun kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tanpa menggunakan ancaman dan kekerasan. Contohnya, pertandingan. Lalu kontraversi. Kontraversi ini adalah perasaan tidak suka yang tidak bisa disembunyikan. Contoh, ragu atau tidak suka atas kelakuan pribadi seseorang. Nah, yang terakhir adalah pertentangan ataupun konflik. Nah, di sini ini adalah proses sosial yang dilakukan individu ataupun kelompok dalam mencapai tujuannya, disertai paksaan kekerasan baik itu sendiri maupun kelompok. Dan adanya perbedaan antara individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perbedaan perubahan sosial. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang bentuk interaksi sosial. Semoga teman-teman paham ya apa yang Ibu sudah jelaskan hari ini. Dan jika belum paham, seperti biasa kalian bisa tanya di kolom komentar atau hubungi Ibu lewat WA. Nah, Ibu sudah memberikan kalian latihan di akhir video ini ya. Kerjakan tugasnya. Yang belum mengumpulkan tugas minggu lalu, Ibu tunggu hari ini. Dan tugas hari ini dikumpulkan paling lambat jam 8 malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.